rame lah bimbel-bimbel itu. Iya. Nggak ada yang ikut les itu gitu, semua ikut les itu. Nah di tempatku ya. Nah itu yang dari sekian banyak temanku yang nggak les tuh kayaknya lupa aku, cuman aku atau ada satu temanku lagi itu satu angkatan tuh. Lainnya les semua. Nah yang itu malah aku nggak pernah les. Nah itu kenapa nggak les itu? Pilihan pribadi atau emang karena nggak mampu? Tanya itu terlalu kasar ya. Mungkin ya? Ngece, we, ngece. Ngece anak pejabat, we. Nah, wis. Nah, we, enak suaranya, we. Halo teman-teman, kali ini saya ketemu dengan sahabat saya dari Jawa Barat alias Tangsel. Ora, Sahabat saya, Banten, Banten. Banten. Ya. Tapi kan Iya, Tangerang kan Banten Selatan. iya. Yang paling filosofis sebelum dia itu satu Iya. kelas dengan saya di jurusan filsafat. Namanya itu udah unsurnya udah Jawa dan juga ada Jawa yang filosofis. Budi Asik. Agung Weh, Wicaksono. Masya Itu Allah. cara orang rumah saya itu ugal-ugalan itu filosofisnya itu. Ibarat kan gini, budi itu kan kebaikan. Nah, budi. Tahu saya lah ya, agung Heeh. itu ya mungkin bisa 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 dibilang besar, bisa dibilang mulia kan. Hmm, Wicaksono itu kan bijaksana. Jadi itu kan Masya Allah. mungkin karena nama itu yang menakdirkanmu kemudian masuk di jurusan akidah filsafat dan sekelas denganku ya. Mungkin. Iya. Ini teman saya namanya Budi Agung Wicaksono. Hmm. Namamu itu sebenarnya ceritanya dari mana sih? Kan gini, maksudku Mm-mm. kita itu kan pernah ngalami fase aku sendiri juga ya, ya dimana kita itu penasaran kenapa kok kita itu dulu dinamai kayak gini gitu. Apa sih maknanya nama diri kita? Kita pernah ada di fase-fase itu lah. Ya pastinya kamu pernah Gantilan tanya itu. lah sama mungkin saudara atau orang tua tentang ya kenapa kok namamu itu sefilosofis itu. Aku berasa diwawancarai karo iki, Kik Andy aku. Botak aku besok. Ya, jadi kalau tanya nama itu pemberian ternyata ternyata itu adalah pemberian ibu. Hmm. Jadi dulu aku pernah nanya ke ibu, ya pas ngasih nama buat aku tuh, aduh bingung aku. Jadi ibuku dulu punya temen Hmm. namanya Wicaksono. Iya. Lah terus ditaruh aja gitu karena dia apa suka juga sama orang apa bagus Iya, lah gitu. terpesona Jadilah saya. dengan Mm-mm. istilah itu ya. Iya, jadilah saya. Kalau Sesimpel itu sebenarnya. Budi, Budi, Kalau itu sebenarnya tiga nama orang yang pernah hadir dalam hidup ibu saya. Balik lagi. hmm, Jadi oh langsung iya ya, ditempel aja gitu. iya. Budi itu mungkin dulu Ibu pas kelas 1 SD ya. Iya, Kan ada itu. Ini Ibu Budi, ini ini Bapak Budi. Nah, Budi. nah, terus mungkin Agung itu didapat dari CK. Ya, Pelangi-pelangi kan. Pelukismu Agung, alangkah asik. indahnya. Nah, baru Ya Wicaksono jadi itu dapat dari temennya. ya, jadi walaupun Ya kan? keluarga saya berasal dari Timur Tengah, gitu,
Berarti anu, Timur Tengah. keturunan Arab. Yoi. Arab atau genah. Yoi, jelas. Walaupun keturunan Timur Tengah, tapi kami menjunjung budaya Jawa. Nguri-uri kabudayaan. Itu. Kan aku ke Jawa Tengah, anak ibu saka Boyolali. Ibu saka Surabaya, Oleh bapak begitu. Solo. Iki, Boyolali, Bapak Boyolali. Boyolali. Boyolali itu ya, Lore Klaten ya. Iya, Loreng Klaten. Iya. Iya, maksudnya masih cara terah itu masih masuk anu lah ya, keturunan Solo lah ya. Solo Jogja lah ya. Yoi, yoi. Iya. Saya itu. Jadi gini, kan ada mitos itu kalau orang Jawa Timur itu kan gayanya itu kan kasar lah bahasanya. Hmm, hmm. Nah, kalau orang Solo itu kan bahasanya halus. Makhluk Nah, halus. nah, kamu itu kombinasi berarti ya. Yoi, jelas. Di sawang, di sawang kayaknya halus tapi kasar. Ya kamu kan salah satu dari teman-teman yang ikulah dulu kuliah di akidah filsafat ya, sekelas lah kita. Isin aku. Ngerasa dulu itu kayak menikmati nggak Kak, kuliah filsafat itu? Jenjang pendidikan yang paling tak nikmati ki kuliah. Eksternal Kuliah. apa internal? Sak kabehane, sak kabehane. Jadi ngene, nek wong ditakoni kan, Hmm. eh, masa-masa yang pengen kamu ulang tuh masa apa? Kebanyakan itu SMA itu. Ya, Aku nggak bisa menafikan juga bahwa SMA aku juga ya seru juga sih, indah juga. Cuman naik SMA tuh buat aku indah hanya untuk masa mudanya, untuk sosialisasinya. Tapi untuk pelajarannya tuh aku nggak enjoy aku. Aku nggak enjoy. Tapi di kuliah itu tuh aku enjoy banget. Perkuliahannya aku enjoy, terus dunia pergaulannya apa namanya? juga. Iya, terus apa namanya? Diskusi-diskusinya. Wah, mantap pokoknya. Jos. Aku ingat itu. Kayaknya aku dulu baca Dunia Shopee itu dari bukumu. Eh, Kemudian aku ingat itu tak pinjem nggak balik-balik. Habis itu tak bayari. oh iya lagi malah aku main akoni gue. Tak Akhirnya kan bayari mbok itu. beli tuh itu. Bayari piro 80 apa ya zaman itu ya? 80 Lali apa aku. 40 enggak. Pokoknya semono lah. Dunia Aku Shopee itu. lali. Heeh. Aku pengen tuku meneh ra sida-sida lho kuwi, buku kuwi. Ora usah. Kenapa begitu tuh? Eh ya mending beli sesuatu yang mungkin hari ini itu ya relate denganmu lah. Asik. Kalau menurutmu itu udah enggak apa ya, buku udah menjadi bukan sesuatu yang menjadi relationship, itu ya, Hmm, ya nggak usah yang buang-buang duit. asik. Arno. Kalau cuman kepuasan share di status WA atau Iya. ini kan sementara. Tapi kalau kamu Lana. beli sesuatu sing relate kan ya itu. Bagaimana? Meskipun nggak di-share itu kamu tetap punya kepuasan batin. Itu nasihat dariku. Siap. Bagaimana petuahku menurutmu? Ya, untuk sebuah petuah yang di tengah malam ya bagus. Eh, Apa ya? Menurutku gini,
Hmm, di antara teman-temanku itu orang yang punya apa ya, kepribadian yang eh, low profile dan asik. kemudian punya humble dan Ih, kemudian punya kepercayaan diri yang tinggi. Tiga kualifikasi itu ada padamu. Ini aku jujur aja, maksudnya. Eh, biasanya kan aku kenal orang yang mungkin sekitar Jabodetabek lah, Jakarta itu ya, ya stylish. asik. Kalau istilahnya apa namanya, Bu Adip Sofia, aku pertama Nah, kali dengar istilahnya dari Bu Adip Sofia itu istilahnya fashionable. iya, iya. Tapi meskipun kamu itu dari ya Tangerang lah ke Jakarta, itu kayaknya satu kelas yang paling nggak fashionable itu kamu. Oh, mau unggah-unggah gesek mau ya. Oke. Enggak. Oke. Ya mulai mulai dari apa ya? Ya itulah. Mesti Mm-mm. dari ketidak fashionableanmu itu menunjukkan memperlihatkan kamu itu di sisi dari sudut pandang lain itu low profile. Kok, Heeh. kok kamu bisa sampai punya kepribadian kayak gitu tuh gimana? Wah, panjang ini nek Loh, dibedah ya. loh, santai aja. Pak Sambi nganu, tak dengarkan Ya. dengan seksama dan dalam tempo yang sepanjang-panjangnya. Asik. Sebenarnya pertanyaan seperti ini pernah ya. Pernah ditanyakan sama teman-teman yang lain. Ya, Ya, secara nggak langsung sebenarnya bisa dibilang sebenarnya gue meh ngomongin itu. Nek menurutku, kok gue nyeleneh iya. cak ngono ya. Ya nyeleneh itu sisi lain. Karena ya di foto itu masih terkenang di IG ku lah. Kamu yang ke kampus pakai baju nganu itu gamis itu masih terkenang di IG ku lah. Nanti saya share di sini. Tapi kalau itu kan sudah anu ya nyeleneh mas. Tapi kalau low profile itu sudah menjadi kepribadian sehari-hari. Sulit sebenarnya nek nek mau, mau mau dicari asal muasalnya ya. Menurutku ya, karena kan penyebab utamanya apa rada sulit dipecahkan karena kan nggak apa namanya pembentuk diri kita sendiri kan variabelnya banyak. Ah, itu aku mau ngomong itu. Ah, Ini, maksudnya ini kan dalam rangka menggali epistemologi kesadaran ini. Gitu. asik. Yo simpelnya sih nek kita ini ya kan ngobrol santai nih. Nek Iya, menurutku kenapa begitu? Sesimpel ini aja sih nek aku. Ya nggak pengen ribet gitu. Kebiasaan dari kecil kali ya. Jadi ada baju ya aku ambil aja gitu yang paling atas gitu. Lu pakai aja udah. Itu aja sih. Simpel aja. Terus kayak apa ya? Ya terus ditambah pas kita tambah beranjak dewasa mungkin ya. Kan sering iya. denger tuh kita ada Apa? istilah diamond always be diamond. Ya, ya. Nah, itu jadi salah satunya mungkin itu kali ya, mempertebal itu. Mempertebal kegembelan. Ya itu kan kesadaran akhir lah. Tapi Mm-mm. ada sosok yang kamu tiru nggak dalam ya kepribadian penampilan gitu. Kalau di era kita kan belum ini ya, belum apa namanya, belum belum tren minimalis lah. Kayak siapa namanya pendirinya FB itu.
Facebook gitu, Mark si Zuckerberg Mark gitu. heeh, yang pakai baju simpel-simpel aja gitu, sama setiap hari kan belum belum tren. Yo, jadi nggak ada sih murni dari menurutku emang bawaannya aku pengen simpel aja lah ya. Pengen simpel aja udah. Oh, mungkin mungkin ini ada kaitannya sama sama ini ya, di mana aku tinggal mungkin ya. Nek di kota-kota besar itu kan benar-benar nggak salah punya stigma orangnya lebih fashionable. Ya, Cuman ada satu waktu di mana apa namanya kriminalitas tinggi itu salah satu penyebabnya adalah karena fashion. Jadi orang yang pakai aksesoris, jam bagus segala macam itu terus mereka dirampok. Nah, ya terus dipalak lah istilahnya. nah Ya, ibu gitu akhirnya bilang, udah kalau apa namanya ke sekolah apa kemana gitu nggak usah aneh-aneh lah, udah standar aja gitu. Nah mungkin itu kali ya, itu mempengaruhi juga sih mungkin. tapi apa namanya, sejak SMA tuh, Hmm. kan udah begitulah kamu ya, penampilannya udah kayak gitulah ya, udah cukup sederhana Gimana tuh? gitu, udah cukup Gimana? sederhana. Oh sederhana. Aku tuh pinter untuk menghaluskan kata, santai Oh, aja. iya. Kamu wis ngerasa berbeda nggak, Iman? Maksudnya kamu sadar kalau kamu itu secara penampilan berbeda dari teman-temanmu. Hmm, ya iya sih ya. Heeh, Dan secara berbeda dalam. fashion itu kamu Heeh. mungkin di bawah standar teman-temanmu gitu kan. Iya sih, saya menyadari itu nah itu. Fashion kurang fashionable memang. Berarti sejak kapan itu jadi pilihan sadar menurutmu? Sebenarnya kalau dibilang pilihan ya nggak pilihan sebenarnya nih. Hmm, Terpaksa? Nggak mungkin lah. Maksudnya enggak maksudku. nggak punyanya kita itu kita pasti pengen apa ya? Ya outfit agak mentereng lah. Ya, ya kalau ngomong terpaksa enggak lah, enggak. Maksudku ya Nah iya, alhamdulillah aku di apa kecukupan lah. iya, Cuman lebih ke arah ini sih, mengalir aja gitu. Paling nanti adapun pada perkembangannya paling karena ini ya ada masukan-masukan gitu. Kayak misal temen gitu. Kok ketoknya nek nganggo iki luwih apik cak gitu atau misal saudara gitu ngomong. Ya baru jadi sebenarnya ngalir aja sih. iya itu berarti itu kalau itu soal fashion. Untuk soal kepribadian, menurutku kamu orang yang temen yang paling humble. Kok kamu bisa apa ya? Aku pribadi itu kalau eh, tahu orang tapi menurutku ya nggak perlu banget kenal ya, ya nggak usah kenalan gitu. Ah, Atau memang kalau kadang merasa nggak asik gitu ya, ya kenalan itu seperlunya gitu. mm-mm, So akrab, ya, so humble gitu. Tapi mm-mm. di antara teman-temanku kamu yang memang apa ya, bisa humble dengan banyak orang. Ya Kamu merasa kayak gitu nggak? bahaya ini jagongan karo gue suwi-suwi. Udah enggak, maksudnya iki Iso kan sirahku iso dadi gede iki. cerita humble sebagai teman gitu. Yo pertanyaannya kalau seperti itu ya sebenarnya biasa aja ya. Karena biasa kan di atas langit pasti ada langit. Aku tuh malah ngerasa aku sendiri malah kurang ini malah. Nek dibilang humble kurang humble kadang menurutku ya. Tapi kalau misal penilaianmu seperti itu ya, ya alhamdulillah berarti. Maksudnya gini, Gimana? kadang kita itu berteman dengan orang-orang yang
kurang lebih itu sefrekuensi lah sama kita. mhm mhm Nah, mhm, frekuensi itu kadang didapat dari macam-macam. Mungkin mhm karena asal daerahnya sama, atau mhm mungkin gaya hidupnya sama, mhm, atau cara pandangnya akan sesuatu sama, atau mungkin juga karena keterpaksaan situasi, karena ya nggak kadang meskipun nggak jauh tapi teman satu kontrakan ya lama-lama juga terpaksaan sendiri gitu. mhm. Tapi menurutku kamu itu bisa untuk berupaya untuk lebih mengakarkan diri dengan banyak pihak, dengan orang tua ya oke, dengan Asik. teman-teman yang apa Vespa ya oke, dengan teman-teman yang banyak diskusi ya oke. Bahkan ya kamu tahu lah, kamu itu pernah ikut arena lah. Ya, Mungkin arena. lahan jurnalisme kampus apa namanya kayak lembaga pers mahasiswa di UIN. Yoi. Itu menurutku arena itu spesial. Mhm, Dan kamu itu menjadi bagian dari satu organik apa kok organik, apa namanya anggota. lembaga lembaga pers kampus anggota lembaga pers Heeh, kampus yang cukup spesial. mhm. Nah, kamu bisa beradaptasi di sana, kamu bisa beradaptasi di kampus, bisa beradaptasi di teman-teman Vespa, bisa beradaptasi di Ah, teman-teman kontrakan, mmm, beradaptasi di teman-teman waktu di toko buku. Kamu ngerasa nggak kalau kamu itu mudah beradaptasi gitu? ah, ada ya, kadang-kadang ada lah, ada kesadaran itu. Ya berarti kamu merasa humble berarti. Tapi terkadang gini, eee, jadi tapi nah ini ya dari kuliah. Karena kan Iya, pas kuliah kan kita kenal sama filsuf-filsuf tuh. iya, Nah, dibilang humble tuh, nah aku salah satunya dibahasakan gampangnya humble ya. Itu aku keinget ini Socrates. Nah, Socrates itu kan semua orang diajak ngobrol ya. iya, dialog kan Nah, pengen. heeh. Nah, sebenarnya aku tuh terkesima juga sama dia gitu, sama Socrates. Jadi yang dia selalu berusaha untuk mengosongkan gelasnya gitu. Sehingga harapannya bisa mendapatkan ilmu baru kan gitu. Nah, tapi jauh sebelum itu nek nek aku sih juga keinget juga ya sama omongannya bapakku sih. Heeh. Dia tuh pernah ngomong gini, Gimana? dia ngomong kalau oh ya, inilah misal kayak kalau kita kan zaman ngampus tuh ada dosen yang menurut sebagian mahasiswa nggak oke ya kan. Iya, Nah, dosen yang ini kurang oke nih gitu. iya, Nah, nek bapakku pesennya gini, tapi ini sebelum ngampus ya. oke. Bapak bilang gini, orang-orang yang kayak gitu, kamu dengerin aja dulu. Mungkin memang banyak banyak nggak apa ya, nggak Nggak oke-nya lah. asiknya lah. Ah, ah. Tapi pasti ada satu hal yang itu tuh penting gitu. Nah, untuk mendapatkan yang penting itu kan berarti kita harus nyimak dulu kan gitu. Jadi Iya, sebenarnya sih lebih ngajarin kita untuk tidak underestimate dulu ya. Mungkin itu iya, kali ya yang akhirnya membuat aku jadi sekarang ini. Pertama itu, yang kedua ya yang di kampus itu aku pas tahu sejarahnya Socrates. Oh, Socrates gitu. Dan terbukti kan Socrates ya bisa dibilang menjadi acuan lah hingga hari ini kan. iya Hanya dia, bermodalkan ngobrol. ya kalau baca apa?
Cara filsafat barat, wow banyak, maksudnya banyak Mhm. hal yang istimewa dari dia. Mhm mhm mhm. Tapi memang gini, menurutku apa ya? Ya, kita sepas sosialisasi pembelajaran itu kan diajarin kalau ya kemampuan mendengar itu nggak kalah penting dari kemampuan bicara. Oh iya jelas itu, penting Karena penting banget istilahmu malah. tadi mengkosongkan gelas itu, kadang kita merasa atau kita melihat itu bahwa sebagian orang ingin tidak berusaha mengosongkan gelas, tapi ingin menunjukkan kalau gelasnya itu lebih banyak daripada yang lain dan berusaha Iya, mengucur yang lain. heeh. Di antara teman-temanku yang cukup punya kemampuan baik dalam mendengar itu ya salah satunya kami. Ya mungkin itu ya rahasia Makro aku dari Mas, makro. kamu humble itu ya. Karena kamu punya apa ya, kesadaran lebih untuk mau mendengar orang lain itu. Eee, Kamu ngerasa jadi nggak? Maksudnya gini, heeh, kamu ngerasa nggak kalau kamu itu memang berusaha untuk lebih banyak mendengar dari orang lain atau itu natural aja, nating tulus aja? enggak sih. Nek nek tadi nek nek bahasanya humble sih menurutku sih natural ya, natural terus dipertebel sama yang tadi aku bilang tadi. Tapi nek nek tadi pertanyaan berikutnya adalah soal apa namanya, mendengarkan, itu memang aku Iya, berusaha sih. Aku berusaha untuk mendengarkan. ya berarti kamu Karena anu lah, punya kesadaran itu lah. iya, penting sih menurut aku. Kan hari ini banyak orang yang mau ngomong tapi nggak mau mendengarkan kan? Ya, lebih ingin menggurui. Iya. Maksudku kesadaran untuk lebih mau mendengarkan orang itu kamu dapat dari mana Kak? Atau emang itu sudah jadi kesadaran pribadi gitu loh, bahwa aku itu harus lebih banyak mendengarkan orang. Atau itu enggak kamu sadari karena yes kamu emang begitu aja. Enggak, menurutku itu suatu hal yang saling berkesinambungan sih, saling berkaitan. Nek dibilang murni alami enggak, karena aku sendiri kan suka beberapa kali suka baca-baca soal hal-hal seperti itu ya, teori Ada komunikasi soal apa segala. Hmm? teori komunikasi, ya Ah, ya. ah, ah, ah. Teori komunikasi simpelnya sih menurutku kan bukan soal kita berkomunikasi, bukan soal kita bicara, tapi soal mendengarkan sih. Nek aku mengartikannya gitu. Jadi dari situ ya terus aku oh ya aku mesti bisa sebelum orang lain memahami aku harus bisa memahami dia dulu gitu. Ya dengan cara mendengarkan tentunya gitu. Orang tua pribadi yang mendengar nggak? Ayah, ibu, gitu.